Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Bermain hujan di Sungai Boca di Surabaya terbawa arus dan ditemukan meninggal dunia. Petugas dan awak bus angkutan libur Nataru diperiksa kesehatannya di Terminal Mojokerto. Siswa SMK di Tuban meminta bantuan petugas damkar untuk mengambil rapor karena orang tuanya bekerja di luar kota. Ya, sekelompok aparatur sipil negara atau ASN bersantai sambil berkaraoke di sebuah kafe di Bangkalan. Ironisnya, para abdi negara tersebut masih mengenakan seragam Korpri dan diduga melakukan aktivitas tersebut saat jam kerja. Atas temuan tersebut, Wakil Bupati Bangkalan akan menindak tegas pegawainya. Aduh, bukannya bekerja saat jam kantor, sejumlah orang yang diduga ASN ini tengah bersantai sambil bernyanyi di sebuah kafe di Bangkalan. Dalam rekaman video amatir, sekitar 7 hingga 10 orang abdi negara ini bahkan masih mengenakan pakaian Korpri. Mereka terlihat menikmati lagu karaoke, bahkan 2 di antaranya berduet di depan rekan-rekannya. Aktivitas tersebut berlangsung di salah satu ruang VIP cafe. Suasana yang terbangun terlihat santai dan akrab, namun kondisi ini justru memicu keprihatinan publik. Pasalnya, kegiatan itu diduga dilakukan pada saat jam kerja, di tengah tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang profesional. Menanggapi video yang beredar, Wakil Bupati Bangkalan menegaskan akan menelusuri identitas mereka yang terekam dalam video. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan status para pihak tersebut, apakah ASN, pegawai PPPK, atau tenaga honorer. Sekelompok orang itu adalah ASN, PNS atau P3K, atau mungkin P3K separuh waktu. Kita akan cek kalau memang betul dari OPD mana, kita akan cek, akan kita periksa. Wakil Bupati menyebut apabila terbukti terjadi pelanggaran disiplin, maka akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap aparatur negara. Nia Karunia dan Sri Rama melaporkan dari Bangkalan. Petugas gabungan melakukan cek kesehatan dan tes urin para pengemudi angkutan Natal dan Tahun Baru di Terminal Kertajaya, Kota Mojokerto. Hal tersebut untuk memastikan kesehatan pengemudi bus serta kelayakan armada angkutan penumpang libur Nataru. Para pengemudi bus antar kota antar provinsi di Terminal Kertajaya, Kota Mojokerto, Jawa Timur diperiksa kesehatannya oleh tim gabungan dari Kepolisian, BNN, dan Dinas Kesehatan. Selain itu, para pengemudi angkutan libur Natal dan Tahun Baru tersebut dites urin guna mengetahui dan mengantisipasi penyalahgunaan narkoba. Meski tak menemukan satupun pengemudi bus yang mengkonsumsi narkoba, namun sejumlah pengemudi diketahui tidak dalam kondisi fit, terutama pengemudi yang alami hipertensi karena kelelahan. Tak hanya memastikan kondisi kesehatan pengemudi dan bebas dari pengaruh narkoba, petugas juga mengecek kelaikan armada bus, mulai dari roda, sen, wiper, hingga rem bus demi keselamatan dan kenyamanan penumpang. Hari ini melakukan upaya pemeriksaan terkait dengan narkoba, terus kesehatan, terus juga kelaikan kendaraan bermotor,
terus juga surat-surat kendaraan. Ini untuk menjamin terkait dengan libur Nataru itu bisa berjalan aman, lancar, dan nyaman. Ini kami lihat tadi sudah ada hampir 50, itu semuanya negatif. Tentunya ada beberapa driver juga tadi kondisi kesehatannya dites oleh dinas kesehatan ya kurang fit itu tadi. Makanya kita harapkan karena pengemudi itu membawa penumpang yang banyak, jangan sampai karena terleranya kurang tidur menggunakan narkoba, mudah-mudahan tidak ada yang nanti sampai selesai, itu akan membahayakan kita semua. Rencananya kegiatan serupa akan terus digelar petugas untuk mengantisipasi peristiwa kecelakaan karena pengemudi yang tidak sehat dan di bawah pengaruh narkoba, serta kondisi bus yang tidak layak jalan. Dia Eko Purwoto dan Sri Rama melaporkan dari Mojokerto. Seorang siswa SMK di Kabupaten Tuban yang ingin mengambil rapor sekolahnya harus meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Siswa tersebut terpaksa meminta bantuan petugas damkar karena kedua orang tuanya sedang bekerja di luar kota. Sementara nilai rapor harus segera diambil di sekolah. Sebuah pesan masuk ke akun media sosial Damkar Kabupaten Tuban Senin siang. Pengirimnya seorang siswa SMK Negeri di Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban. Dialah Ahmad Arga Nur Rohman, siswa kelas 11 yang meminta bantuan tak biasa. Bukan meminta evakuasi atau pertolongan darurat lainnya. Ahmad meminta petugas damkar membantunya mengambil rapor di sekolah. Permintaan itu muncul karena Ahmad tak bisa datang sendiri. Ibunya bekerja di luar negeri, sedangkan ayahnya bekerja di luar kota. Sehari-hari Ahmad tinggal bersama kakek dan neneknya. Di tengah keterbatasan itu, Ahmad teringat aksi sigap petugas damkar yang kerap dilihatnya di media sosial. Baginya, damkar adalah simbol pertolongan yang selalu hadir saat masyarakat membutuhkannya. Soalnya saya terinspirasi dari internet, Pak. Banyak damkar yang sigap membantu masyarakat. Terus menghubungi damkar itu melalui apa kok? Bisa dapat nomor itu? Itu saya awalnya nyari di internet, damkar Tuban. Habis itu saya DM IG-nya. Nyari damkar Tuban di Instagram gitu, terus saya DM IG-nya, terus dibalas sama damkar Tuban. Setelah dibalas, ditanya nama, alamat, terus sekolah. Habis itu saya ditolong ke sekolah ini buat ngambil rapot saya ini. Menanggapi pesan tersebut, petugas damkar Tuban tetap bersikap profesional. Meski di luar tugas utama, damkar menugaskan 2 anggota untuk berkoordinasi dengan pihak sekolah dan berhasil mengambil raport Ahmad. Jadi melaporkan kepada kami kalau raportnya belum diambil karena orang tuanya kondisi tidak di rumah, ibunya di Hong Kong kalau nggak salah, terus bapaknya di Jakarta, dia tinggal sama kakek sama neneknya. Akhirnya kepala sekolah membantu, kemudian diteruskan waka kesiswaan, dan terima kasih banyak SMK 1 Widang begitu sigap cepat membantu untuk pengambilan rapor tersebut. Damkar Tuban mengaku permintaan semacam ini bukan yang pertama, namun petugas damkar tetap mengimbau masyarakat untuk memahami tugas pokok dan fungsi petugas pemadam kebakaran. Damkar berfokus pada penanganan kebakaran dan penyelamatan kondisi darurat. Meski demikian, atas dasar kemanusiaan, Damkar Tuban menegaskan akan tetap berusaha hadir. Karena bagi petugas damkar, menolong sesama tak selalu tentang api, namun juga tentang hati. Sapari Ranu Wijaya dan Sri Rama melaporkan dari Tuban.